Kejadiannya sore hari di rumah ini sekitar jam 5 lewat lah. Saat itu saya lagi di Sie, di kampung sebelah. Pelakunya kemarin itu telepon saya dulu. Telepon menanyakan posisi saya di mana gitu. Terus saya bilang saya lagi di desa Sie. Terus dia bilang dia mau ketemu saya. Ya udah ke Sie, saya tunggu gitu. Tapi dia bukannya ke Sie gitu. Malah dia masuk ke rumah. Kebetulan saat saya kan keluar tuh. Mungkin dia lihat dari sana arah sana mobilnya. Pas saya lari itu, dia nelpon saya kan depan rumah, kata yang melihat itu. Posisi mobilnya kan ke sana. Terus dia lari sampai Koramil, dia muter balik di Koramil. Dia nelpon saya di sini. Setelah dia tutup telepon, dia masuk. Rupanya dia masuk ke dalam. Tapi posisi anak saya di dalam. Dia melewati sini. Tapi mobilnya dia tutup pakai pintu harmoni. Itu memang saya keluar kemarin tuh pas badan saya untuk keluar di sini kan. Terus dia masuk lihat sini, anak saya lagi di dalam. Anak saya udah bilang nggak ada ibu om gitu. Tapi dia bilang mau numpang WC gitu. Ya udah anak saya biarkan aja gitu ke WC. Terus di dalam WC itu dia manggil anak saya itu berkali-kali, tapi anak saya nggak mau dengar. Terus udah gitu karena nggak didengar, dia manggil di pintu ini. Karena WC saya itu di dalam kamar. Memang sengaja saya nggak buat di luar karena memang anak saya kan di rumah sendiri, nggak ada anak-anak gitu. Jadi nggak mungkin saya terima tamu gitu. Akhirnya karena anak saya nggak dengar juga, dia langsung ampirin anak saya pas di belakang tembok ini gitu. Lagi main HP kalau nggak salah dia kemarin bilang. Nggak. Masih sepupu dua saya, masih temen sepupu dua gitu. Saat dia hampiri anak saya tuh, anak saya berdiri katanya. Nggak enak saya mau ceritanya. Ada sih di BAP itu yang anak saya jelaskan ya. Saya nggak siap aja nggak kuat jelas. Nggak kuat saya. Saat malam kejadian, kakak kandung saya ceritakan di pasar malam. Kebetulan malam kejadian kan sore. Malamnya saya harus kan ada saya ada kerjaan ekspedisi gitu. Jadi malam itu saya ke Madepangga. Ada 2 mobil Fuso di sana kemarin tronton gitu yang saya muat di sana. Saya pergi bayar gitu. Jadi pas pulang itu saya beli martabak karena ada janji dengan kakak saya makan martabak di pasar malam gitu. Saya beli 2. Tapi si tersangka itu ada. Saat saya beli martabak dia berhenti gitu. Iya, yang terduga itu berhenti saat saya beli itu. Dia bilang, dia negur saya. Saya kaget kok masih berani dia negur saya, padahal itu udah kejadian. Bahkan ada juga polisi juga yang pada saat kejadian itu saya melapor ke polisi juga kemarin itu kan. Akhirnya polisi kan duluan nyampe, baru saya kan pas pulang itu setelah ada kejadian itu. Kejadian tanggal 3. Tanggal 3 saya lanjut cerita yang di martabak gitu ya. Kan dia negur saya gitu. Pada saat saya ambil, tapi dia turun. Kamu dari mana? Saya dari Silan, di Sinambolo, sapi. Akhirnya dia turun beli. Tapi dia tanya saya, berapa kamu beli? 2, tapi saya udah bayar, saya bilang gitu. Jadi kenapa saya pas pulang saya ceritakan ke kakak saya itu ada kejadian itu. Kakak saya bukannya prihatin gitu, malah dia langsung ngomong, jangan kamu lapor polisi, kamu pikirkan harga diri keluarga.
Padahal anak saya ini ada ponakannya dia gitu loh. Yang membuat saya kecewa tuh kenapa dia langsung berpikiran harga diri orang itu yang dia pikirkan. Kenapa nggak mikirkan dulu perasaan anak saya ini. Maunya saya tuh mereka itu prihatin dulu lah dengan keadaan kita. Dilala saya juga kan suami nggak punya. Terus yang kecil ini juga kan ditinggal bapaknya kan dari usia 3 tahun dia udah ditinggal kan. Otomatis saya besarkan anak itu kan sendiri. Dari sejak dia kecil gitu. Kok dia nggak ada kasihan. Dia juga kan nggak tahu bagaimana saya cara mencari saya nafkah. Anak saya kuliah 2, terbebani saya di situ bagaimana. Kok dalam keadaan kayak gini juga mereka nggak prihatin dengan kita. Malah dia mikirin harga diri keluarga. Harga diri orang itu kan orang itu kaya gitu. Dia juga kan mau calon DPR dia. Jadi yang kejadian yang dulu juga saya tidak permasalahkan juga, saya tidak ada ribut juga, saya diamin. Pernah juga kejadian dulu di mobil gitu. Jadi kenapa saya bersikeras untuk melapor kemarin? Karena kejadian pertama itu anak saya tuh marah sekali dengan saya. Karena saya tidak, jangankan, ya anak saya nggak berharap untuk lapor sih saat itu. Anak saya berharap saya itu pergi ribut dengan pelaku itu. Tapi ya tahu sendiri kan dia orang kaya. Kalau saya ribut, pasti saya dibilangnya mencemarkan nama baik lah apalah. Akhirnya saya hanya bisa menangis, diam gitu saat itu. Akhirnya anak saya juga sakit hati saat itu. Pas dia lihat saya masih biasa-biasa aja, masih dia bisa ngomong negur saya, bukannya menghindari atau apa, karena sudah didatangi untuk tegur juga kan kemarin itu. Masih seperti yang dulu, dia akan biasa-biasa saja. Terus tanggapan dari keluarga saya juga kan tidak memikirkan bagaimana dengan perasaan anak saya. Ya itu sih sebenarnya membuat saya ngotot untuk melapor. Padahal mereka juga sudah wanti-wanti dengan saya jangan melapor gitu. Tapi bagaimana? Anak saya kan 3-3-nya ini kan bersikeras saya harus lapor. Jadi ya gimana juga kan saya harus berpihak sama anak. Gitu. Kalau nggak saya lapor katanya kemarin anak saya yang udah berumur itu mau pulang dan melaporkan kejadian itu. Ya terpaksa saya pergi melapor. Dari tanggal 4 ya, tanggal 4 Mei. Sekarang udah tanggal berapa ini? 31 Juli. Hampir 3 bulan ya. Masih penyelidikan. Kalau menurut saya sih lamban, tapi kan saya tidak tahu persis bagaimana aturan di kepolisian juga kan saya tidak paham gitu kan. Masalah hukum juga kan saya awam. Tapi setelah karena lamban kejadian dan juga pelaku kemarin itu, terduga pelaku kemarin itu kan ke Jakarta dia. Akhirnya saya ikut ke Jakarta. Saya melaporkan ke KPAI, bukan melapor, saya pengaduan di KPAI sama Mabes Polri. Habis dari Mabes Polri saya ke Kompolnas ke LPAI. Jadi 4 instansi lembaga sama instansi yang saya datangin kemarin untuk pengaduan. Anak saya umur 16. Kalau dari terduga sendiri sih nggak ada. Kalau istrinya ada, pernah nemuin saya istrinya. Tapi setahu saya dia kemarin memperalat saudara kandung saya untuk minta damainya itu dia memperalat saudara kandung saya. Akhirnya sampai detik ini saya bermasalah dengan saudara kandung. Tapi tidak semuanya. Awalnya semuanya. Tapi lama-kelamaan tinggal 2 orang yang masih memihak ke dia gitu. Kalau yang lainnya kadang terjebak dengan dengan cara dia kadang menjebak saudara saya makan bersama
terus dia videokan, baru dia viralkan, kayak gitu. Bisa jadi. Soalnya istrinya juga kemarin menemui saya itu, dia minta ya damai lah, cabut lah gitu. Karena dia bilang suaminya ini mau calon DPR. Itu juga yang saya sayangkan gitu. Posisi suaminya ini kan kasusnya ini kan moral, masalah moral kawan. Kalau masalah moral tuh nggak usah bahas dulu lah, mau calon DPR, yang namanya calon perwakilan rakyat itu kan moral kita harus bagus. Kalau menurut saya, logika saya pribadi gitu. Moral kita yang utama. Masalah ekonomi atau apa itu kesekian. Yang utamanya kita itu moral. Kalau menurut saya sih. Itu aja yang saya sayangkan dengan istrinya kemarin. Jadi pas saat ketemu itu juga istrinya bilang suaminya itu rangkul anak saya itu rangkul karena anak gitu. Rangkulnya meluknya itu karena sebagai karena anak gitu katanya. Loh, coba kamu anak perempuan kamu kan ada 3 saya bilang. Coba anak kamu yang perempuan itu dipeluk begitu sama sepupu kamu terima nggak? Langsung istrinya bilang, warwodokelo, bahasa Bima. Spontan dia ngomong kayak gini. Di belakang sini, saya mengharapkan ya polisi bekerja selayaknya lah gitu. Mana yang salah ya disalahkan. Kalau emang dia tidak dikatakan salah ya bagaimana ada keputusan kasus ini gitu. Kalau emang bubar ya bubarkan aja gitu loh. Kalau nggak usah digantung seperti ini. Saya juga pusing gitu. Kadang karena lama ini orang bilang saya sudah damai, sudah apa. Jadi ujung-ujung saya yang difitnah orang gitu. Apalagi si terduga ini juga kan ngomong saya meras katanya ada sampai 300 juta, dari mana? Saya nggak pernah menyebut angka kayak gitu. Nggak pernah, nggak pernah. Tidak ada. Istrinya juga kemarin hanya bilang minta damai aja, tapi nggak ada penawaran uang. Gitu. Uang 100.000 sama pakaian. Uang karena saat kejadian itu dia menanyakan ke anak saya, kejadian yang di mobil kamu kasih tahu ibu nggak? Dia ngomong ke anak saya, enggak om, karena dia takut katanya. Terus ini jangan kasih tahu ibu ya, nanti om kasih uang 1 juta. Tapi langsung dia keluarkan uang di dompetnya 100.000, dia tinggalkan di buffet. Pada saat semester 2 kelas 1-nya di Bima, waktu dia sekolah di Kobe, tinggalnya juga di sana. Karena dengan kejadian ini saya merasa was-was kan untuk ninggalin anak saya jauh. Akhirnya saya pindahkan ke SMA sini. Saya bersikeras tidak ada kata damai. Karena dia orang kaya silakan gitu loh. Kalau untuk apa saya damai dengan orang kaya, itu kan gitu istilahnya. Jadi saya tidak takut dengan kekayaan mereka. Apapun yang terjadi, saya siap demi anak gitu.